Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pengajian ba'dal maghrib tiap malam Selasa ketiga, malam Sabtu ketiga, insyaallah malam ini merupakan malam terakhir sementara dari pengajian saya, dan insyaallah nanti akan ada yang mengganti, karena malam Sabtu ketiga yang akan datang saya sudah tidak ada di Singosari, tapi ada di Masjidil Haram insyaallah, atau di Masjid Medina. Dan malam ini saya mohon maaf, saya hanya mengajar saja sampai Isya. Habis Isya saya tidak ikut sholat berjamaah di sini, tapi saya terus melangsungkan perjalanan ke Malang karena ada acara, yaitu syukuran haji yang diadakan, dan minta kedatangan saya juga ba'dal maghrib ini. Tetapi karena saya tidak mungkin, saya katakan ba'dal maghrib ini yang datang ke sana dijemput kira-kira anak 10 itu melakukan membaca selamat Nabi dan qasidah sambil menunggu saya. Jadi saya begitu Isya saya meninggalkan sini, nanti yang imami yaitu Ustaz Haji Zainul. Saya mohon maaf. Kita niati saja juga silaturahimi supaya mendapatkan hikmah yang dikandungnya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuwassa'a lahu fi rizqihi, dan dijembarkan rizkinya, wa yudfa'a anhu mitatus su'i, dan dihindarkan daripadanya mati su'ul khotimah, falyattaqillaha rabbah, maka hendaklah ia tetap bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimah, dan hendaklah bersilaturahmi atau menyambung sanak familinya. Tentang takwa Allah, maknanya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, termasuk perintah Allah ya, sholat wajib dan sebagainya ya, termasuk juga thalabul ilmi, mencari ilmu seperti pada malam ini. Ini adalah satu takwa yang besar sekali pahalanya. Sering kali saya kemukakan, saya tidak jemu-jemu mengemukakan, jadi sesaat kita kumpul di sini mendengarkan pengajian itu lebih baik pahalanya daripada sholat 1000 rakaat sholat sunat, ditambah 1000 kali menjenguk orang sakit, ditambah 1000 kali mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi 3000 itu kalah dengan
sesaat kita duduk di sini dalam rangka pengajian ini. Mudah-mudahan ketaatan kita pada Allah termasuk ini. Adapun silaturahimi itu adalah menyambung kerabat, sanak famili. Sanak famili itu supaya tidak putus disambung, karena memutus hubungan sanak famili itu adalah di dalam salah satu hadits itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian menyambung famili ini ada dua macam. Famili itu ada famili keturunan, ada famili agama. Famili keturunan sudah maklum ya. Famili agama ya kita ini sekarang. Famili seagama. Kalau famili seketurunan itu bisa putus kalau beda agama. Umpamanya bapaknya Islam, anaknya Kristen, putus. Artinya sudah tidak boleh waris mewaris, tidak boleh. Dan bapaknya pun tidak boleh mendoakan anaknya, memintakan maaf anaknya, karena dia kafir. Jadi begitulah. Nabi Ibrahim saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan maaf bapaknya ya, yang tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Begitu masalah hubungan kekeluargaan itu. Adapun famili seagama tidak bisa putus di dunia, di kuburan, sampai nanti di akhirat. Bahkan yang satu masih hidup, yang satu sudah di kuburan, masih bisa silaturahim. Bentuknya silaturahim mengirimkan doa, mendoakan ya, dan mengirimkan Fatihah, tahlilan dan sebagainya. Itu dalam bentuk silaturahmi antara si yang hidup dan yang mati. Lalu nanti sudah sama-sama mati di kuburan bertemu ya, dan itu juga silaturahim. Nanti di akhirat juga begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita, kekeluargaan kita dalam agama ini adalah tetap ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah berperintah kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, dan cepat-cepatlah, segeralah. Ini perintah-perintah wajib. Jadi kalau tidak segera ya kita berdosa. Cepat-cepat dan segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan, pengampunan dari Tuhan kalian. Bagaimana? Yaitu dengan ibadat yang menyebabkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, termasuk istighfar. Ini wajib. Wa jannatin, dan kepada surga. Artinya ibadat untuk memperoleh yang membawa orang itu ke surga. Ini juga diperintah, disuruh. Arduha as-samawati wal ard, yang luasnya atau lebarnya surga itu seperti lebarnya semua langit wal ard, dan bumi. Jadi lebarnya, adapun panjangnya tidak disebut. Biasanya panjangnya itu lebih luas, lebih panjang, lebih banyak hitungannya daripada lebarnya. Kalau sama lebar itu bukan panjang lebar, tapi itu persegi itu. Tapi seperti ini lebarnya, ini panjangnya. Jadi luas biasa, luar biasa luasnya. Itulah surga yang akan diberikan kepada orang-orang Islam, orang yang bertakwa,
tidak perlu berebut. Kalau daerah itu kecil, itu biasanya berebut. Ada yang berebut, ini milikku, itu milikmu, ini begitu berebut. Tapi kalau nanti di surga tidak ada yang berebut, karena luas sekali surga itu. Wa'iddat lil muttaqin, dan disediakan surga itu, yang disediakan surga tersebut lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu satu-satunya kunci untuk masuk surga. Biarpun bagaimana saja, kalau dia tidak punya kunci takwa ini adalah sulit, tidak bisa masuk surga. Itu disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Tentang takwa saya kira tidak usah saya terangkan, tadi sudah ya. Uiddat lil muttaqin. Kemudian tanda-tandanya orang muttaqin itu banyak sekali. Di antaranya disebut di sini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang mau infak. Infaknya itu fisabilillah, karena Allah semata-mata, tidak karena apa-apa. Fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, banyak uang ya, senang, dan dalam keadaan sulit, uangnya sangat sedikit, sangat sempit. Orang ini senang infak. Di dalam kitab tafsirnya Imam Nawawi Al-Jawi Jawa itu punya tafsir. Saya melihat di sana infak di sini bukan cuma infak uang saja, tapi infak ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu ilmunya diinfakkan, diajarkan, ya, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua ini anak-anak kita yang ngaji-ngaji di pesantren-pesantren di mana-mana, ini nanti kalau sudah menguasai ilmunya, ya supaya ilmunya juga diinfakkan. Ya, kalau infak duit itu walaupun nanti diganti oleh Allah, tapi biasanya infak duit itu adalah hilang, diinfakkan hilang, ya, ada pahalanya. Kalau uangnya cuma 100 diinfakkan pada orang 100 masih ribuan. Kalau infaknya itu 100 yang dikasih itu 1000, tidak cukup, ya kan begitu. Tapi lain dengan infak ilmu. Infak ilmu itu satu ilmu, misalnya baca Fatihah yang bagus diinfakkan, diajarkan. Kalau yang diajar itu 1, ya tambah 1, ada di dirinya sendiri dan di orang itu. Kalau 10 tambah 10 jadi 11. Fatihah yang baik itu 11. Kalau 1000 ya Fatihah yang baik itu jadi 1000, jadi tambah luas. Nah, setiap kali orang yang baca tadi membaca dengan bagus, yang infak ini dapat terusan. Jadi luar biasa. Karena itu jangan kikir-kikir, ya, jangan pelit-pelit untuk mengajar. Jadi berusahalah mengajar, siapapun diajar. Tentu saja apa yang diajarkan, kita telah mengaji. Yang diajarkan itu yang paling baik adalah, yang wajib itu ilmu hal, ilmu yang akan diamalkan, yaitu namanya ilmu hal, ilmu seketika. Sekarang kan kita ini tidak bisa meninggalkan sholat, ya, jadi meninggalkan sholat itu tiap hari tidak bisa. Oleh karena itu ilmu sholat ini yang didulukan. Kalau ilmu haji tunggu nanti kalau akan haji, tidak apa-apa, itu ke akhir. Tapi kalau sekarang akan diamalkan, itu ilmunya ilmu hal. Terus misalnya sembahyang itu perlu
mengetahui air, ya, air najis, air mutanajis, air suci, ya, air mustakmal. Karena itu juga itu ilmu hal, itu diajarkan. Kemudian orang sembahyang itu mesti membaca Fatihah dan ada surat, 2 surat lah, yaitu ilmu hal, itu sudah diajarkan. Kalau itu diajarkan, ya itulah yang apa namanya, yang mendapat, yang apa, melakukan kewajiban itu. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Dan jangan cari lainnya pahala. Kalau yang dicari cuma pahala, lainnya pahala ikut. Kalau yang dicari lainnya pahala, pahalanya tidak ikut. Seperti orang pergi. Kalau kita pergi ke Surabaya, tujuan kita Surabaya, Lawang, Sidoarjo itu ikut. Tapi kalau kita pergi ke Lawang, Sidoarjo tidak ikut. Itulah. Jadi kalau kita karena Allah, tidak karena fulus, tidak karena lain-lain, insya Allah, ya, karena Allah fulusnya katut, tapi tidak diharap-harap. Itu begitulah apa namanya kenyataan yang ada. Lantas apa tadi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, menahan jengkelnya, menahan dendamnya, ya, ditahan sehingga tidak merasa apa-apa. Ini juga termasuk orang-orang yang baik dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kalau penjenengan dikabarkan misalnya, oh fulan itu nyolong, oh fulan itu nyolongan, begitu, sampai kira-kira jengkel nggak kira-kira? Jengkel. Nah, itu jengkel ya. Dan sampean misalnya sampean kuat dan yang ngabarkan itu orangnya nggak kuat, bisa nggak menempeleng? Bisa menempeleng, ya, tapi ditahan, nggak perlu, biarlah, kan orang nanti tahu sendiri bahwa saya ini bukan pencuri, itu fitnah saja, ditahan. Dan kalau ketemu orangnya baik-baik, yang mengabarkan itu baik-baik, ini adalah orang yang baik. Kemudian wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan manusia. Banyak manusia punya kesalahan, dimaafkan. Ya, ini kalau pemaafan itu lebih umum. Kalau penahanan kejengkelan itu lebih khusus. Dijadikan satu. Menahan jengkel, memaafkan manusia. Contoh yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan kita sudah hafal ini ya, pernah berangkat ke Taif. Tujuannya itu baik, untuk membuat orang Taif itu selamat, diberi ajaran Islam supaya selamat dari neraka, ya. Datang ke sana tidak mencari apa-apa Rasulullah, tetapi di tengah jalan dilempari batu banyak oleh orang-orang Taif, ya, sampai patah giginya, sampai pingsan, jatuh, sampai merangkak-rangkak ke tepi jalan. Rasulullahnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jengkel, ya, tidak mangkel, begitu. Malahan yang jengkel itu malaikatnya, malaikat yang jaga gunung itu datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah gunung ini mau saya cabut, saya jebol, dan saya jatuhkan
di negeri Taif ini supaya mati semua orangnya, begitu ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau tidak menjawab, beliau hanya berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum saya, karena mereka itu tidak tahu. Kalau mereka mengerti tidak akan begini, tentunya begitu. Itu Rasulullah SAW. Kira-kira kalau saya dan sampean itu ditanya malaikat gitu, kira-kira ya apa kira-kira? Iya wis ya kapo, itu paling begitu ya. Satu contoh, sampean ada di tengah jalan ya, umpamanya di tengah jalan memang sengaja ditabrak becak, disengaja oleh orang, terus gitu ya, sampai jatuh. Terus ada polisi datang, ditangkap polisi ya. Kira-kira sampean seneng gak kira-kira? Ya Pak, seneng. Ya umumnya manusia seneng. Tapi kalau bisa kazmul ghair ya, bisa memaafkan, bilang Pak, biar Pak enggak apa-apa Pak, saya maafkan dia, biar itu begitu. Nah, ya kita sebaiknya ya belajar agar supaya bisa berbuat seperti itu ya. Ya syukur kalau 100% seperti Rasulullah, kalau tidak ya 50% lah, jangan sampai tidak. Jangan membalas. Bahkan yang baik itu yaitu ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Jadi misalnya orang itu berbuat jahat kepada kita, kau menyebarkan fitnah-fitnah, sampean sambangi, sampean gawakno rujak lontong ya, insya Allah lama-lama dia akan baik kepada sampean. Mulai sampean tinggal duit ini, sepurane sing akeh ya, besok lagi begitu lagi, balik-balik insya Allah cinta sama sampean ya. Mulai cinta lontong, lama-lama cinta kepada yang memberi lontong. Betul begitu, bisa dicoba. Itulah sampean bisa dicoba, bisa gitu ya. Dah, lantas selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Walladzina, dan orang-orang, idza fa'alu fahsyatan, apabila ia telah melakukan kekejian, kejelekan ya, maksiat yang jelek, zakarullah, dia ingat kepada Allah. Wah dosa bi, wah ya Allah gimana kok dosa, ingat, wah aku jadi kena siksa oleh menunggu, naudzubillah. Terus wastaghfaru lidzunubihim, setelah ingat pada Allah, ingat pada siksa Allah, terus dia mohon maaf ya untuk dosa-dosanya tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu begitu. Misalnya, contohnya, sampean dari rumah sudah sampai di masjid, pulang dulu, cari sandal yang bagus ya, dibawa. Tapi di tengah jalan ingat, ya Allah ya, ini kan dosa saya ini, misalnya begitu. Terus kembali, dikembalikan. Syukur kalau kepada yang punya, minta maaf, saya tadi memang niat mencuri sandal sampean Pak, tapi saya lalu ingat pada Allah, sekarang saya minta maaf, saya kembalikan. Terus istighfar pada Allah,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang begini ini termasuk orang yang baik, yang dipuji. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa memberi ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberi pengampunan itu Allah. Kalau tidak Allah tidak bisa memberi pengampunan itu, pengampunan pada dosa-dosa. Jangan sampai terjadi, di dalam satu tafsir diterangkan ini adalah menyanggah atau menyangkal ya, orang-orang Kristen yang punya kursi tobat. Jadi di gereja-gereja itu seluruh dunia ada kursinya, kursi untuk tobat diletakkan di depan uskup atau di depan pendeta ya. Jadi kalau fulan berdosa mau tobat, datang ke gereja, duduk di kursi itu, terus mengatakan pada pendeta, Pak Pendeta, saya telah berbuat dosa ini. Saya datang kemari untuk tobat, minta maaf. Ya, tulis dosanya. Di situ ada anunya, tulis. Terus berapa damnya, berapa dendanya, Pak Pendeta? Ya tidak banyak, 100.000 aja. Tulis 100.000, tanda tangani, bayar 100.000 ya, ininya dibawa, suratnya tadi sudah, itu dianggap sudah beres, artinya sudah tidak punya dosa lagi. Itu sudah cukup lama berjalan begini di seluruh dunia ya. Nah ini oleh Al-Quran itu disindir, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi penjenengan tidak bisa datang ke seorang kiai, Bapak sorry saya telah berdosa, saya bukan kiai ya siapa, Kiai Fulan, Pak Kiai saya telah berbuat dosa begini, saya mohon maaf, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah ya. Misalnya berapa ya sakadarin, kasih, tidak ada itu di Islam, di mana saja tidak ada. Kalau minta didoakan sih boleh ya, minta didoakan boleh, namanya tawassul itu. Jadi datang ke seorang kiai, saya telah berbuat begini yai, mohon panjang doakan mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah. Terus kiai ya sudah, ghafarallahu lak, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, begitu ya, sudah pulang, tidak ada apanya itu. Iya, tapi kalau orang itu umpamanya sedekah sama kiai itu, kalau Rasulullah SAW disedekoi tidak pernah nolak, diterima. Tapi jangan harap-harap, cuma kalau teko ya harap ya. Nah, tapi yang paling baik habis itu diberikan lagi kepada orang yang dipandang lebih membutuhkan. Nah, jadi yang kasih tadi dapat 10, si kiai ini mensedekahkan dapat 10, itu dapat 100 lalu. Kalau yang disedekoi ini diberikan lagi pada orang, ini dapat 10, yang ini 100, yang ini 1000. Masya Allah, itu begitu ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha fa ni'ma ajrul amilin. Mereka yang begini ini balasannya adalah maghfirah,
ampunan Allah. Sebab ampunan itu penting. Sebab kalau tidak diampuni oleh Allah, walaupun dia sudah punya kartu surga, yakni husnul khotimah, tapi dosanya tidak diampuni, masih disiksa dulu, dibersihkan di kuburan, di mana? Di neraka. Berapa lama? Terserah, mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. 1 hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini loh ya. Jadi kalau diberi ampunan sudah langsung masuk surga. Masya Allah. Terus wajannatun, dan beberapa surga. Surganya itu banyak, nanti tinggal pilih aja. Jannatun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu beberapa bengawan. Ada bengawan madu, ada bengawan khomer. Khomer itu kalau sekarang itu haram, tapi besok khomer di surga itu halal dan bagus ya. Dan asal, madu, terus apa lagi? Khomer, terus dan asal, dan laban, yaitu air susu. Itu luar biasa ya. Air biasa saja sudah bukan main segarnya. Ini surga-surga yang begini ini dicontoh di dunia ini oleh orang-orang ya, membuat yaitu bangunan-bangunan yang tinggi gitu di gunung-gunung ya. Wah, luar biasa gitu. Kemudian di bawahnya ini dikasih pengawan-pengawan kayak di Mendit umpamanya begitu ya. Nah ini disewakan, dan yang punya ini juga begitu senang pertama kali, apalagi masih muda, datang ke sana. Sampean ya senang datang ke sana. Kalau apa? Ada norupo. Ada norupo apa? Di sana kan banyak apanya itu, banyak kerahnya. Ya datang ke sana, ada norupo ya. Itu begitu. Tapi ini tidak awet, ini tidak awet. Kadang-kadang ini surga-surganya masih ada orangnya, sudah tua, makin hari makin tua, apalagi sudah seperti saya begini ini, habis itu meninggal dunia ya. Itu kalau di dunia ini begitu, akhirnya itu juga rusak. Tapi kalau di akhirat enggak, surganya tadi tetap ya, dan tidak bisa rusak. Orangnya khalidina fiha, orangnya itu langgeng kekal di surga tadi, abada, selama-lamanya ya, kekal. Dan besok itu dikembalikan seperti orang yang tua-tua seperti saya, sampean ini ya. Ini besok dikembalikan umurnya 30 tahun. Kemudian nyai sampean dikembalikan umurnya 18 tahun. Dan itu kholidin tetap ya, umur 30 tahun ini tidak berubah-berubah. Umur 18 tahun itu tidak berubah-berubah. Coba sampean bayangno ya, wong umur 30 tahun lanang, sing wedok umur 18, kira-kira ya apa? Ya, kok ketawa sampean? Ya, kata bahasa kasarnya iku nambeng-nambengi wong gitu ya. Apalagi ya ada keterangan, saya nggak tahu ini hadis apa ini hanya pendapat ulama, tapi dulu salah seorang ulama di Sidogiri itu menerangkan kalau besok di akhirat itu satu orang laki-laki diberi kekuatan 100 orang laki-laki. Ya, kekuatan begitu itu ya. Coba sampean bayangkan, kira-kira gak mudun-mudun sampean. Loh lah, ibu-ibunya kan kasihan, loh ndak begitu.
ibu-ibunya juga diberi sama. Jadi Masya Allah lah pokoknya. Saya kira itu begitu. Dan di surga itu tidak ada bentrok, tidak ada. Kayak di dunia ini artis-artis itu gampang ketemu, gampang pegatan, gampang gegeran terus. Iya, di sana tidak ada, seneng terus. Seneng ya, kepingin sampai surga, yai kepingin sampai, ya kepingin, kesusu, katanya kepingin kok tidak kesusu, ini aneh, aneh bin ajaib ya. Nah itulah, ulaika jazaohum maghfiratun wa rahmah, maghfiratun wa jannatun arduha wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada fa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik pahalanya orang yang beramal, yaitu tadi yang telah diterangkan tadi. Artinya alangkah nikmatnya pahala orang-orang yang beramal tadi itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk mereka ya. Mudah-mudahan termasuk mereka. Saya kira cukup ya, sampai di sini aja dulu. Kan sudah Isya ini. Oh sudah, sambil kok diam saja. Ya sudah. Jadi saya terus, dan ini anak-anak biasanya salaman-salaman. Tidak usah salaman, salaman di hati saja nanti ya. Semua salaman di hati saja ya, sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.